Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Putri Utami NIM 172. Saya Zulfa Ulinuha, NIM 075. Nah, di sini kami akan mempresentasikan pitch deck dari ide startup kami, yaitu Alpha Edu. Next, akan dijelaskan oleh teman saya, Zulfa. Latar belakang dari startup yang akan saya dirikan, yakni di mana melihat pendidikan inklusi di Indonesia berarti memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus. Dalam arti tidak hanya yang disabilitas, namun memiliki potensi yang kecerdasannya istimewa. Bahkan semua golongan untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan dengan peserta didik lainnya. Namun, meskipun konsep pendidikan inklusi telah diterima secara luas, pelaksanaannya di lapangan masih belum ideal. Banyak sekolah yang khususnya memiliki siswa disabilitas masih belum ideal untuk menerima pembelajaran. Sebagian besar sekolahnya masih kekurangan guru, kekurangan siswa, bahkan kompetisi khusus dalam menangani peserta didik juga kurang. Fasilitas pendukung seperti alat bantu belajar, ruang terapi, dan konseling pun juga kurang. Kondisi ini tergambar dari data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tercatat bahwa terdapat sebanyak 40.164 sekolah inklusi di Indonesia. Jumlah ini sebenarnya cukup besar dan menunjukkan kemajuan dalam hal pengakuan terhadap pentingnya pendidikan inklusi. Akan tetapi, dari jumlah tersebut hanya sekitar 14% yang benar-benar memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk membimbing anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan kata lain, lebih dari 85% sekolah inklusi belum siap secara penuh untuk menjadi lingkungan yang benar-benar mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus. Fakta ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dari segi kebijakan, tenaga pendidik, maupun sarana dan prasarana pendukungnya. Tanpa adanya upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari pemerintah, sekolah, komunitas, dan masyarakat luas, konsep inklusi yang selama ini diharapkan mampu menjawab kesenjangan dan pendidikan anak istimewa hanya formalitas belaka. Next, untuk permasalahannya, tercatat bahwa ABK di Indonesia belum mendapatkan akses pendidikan yang layak dan 60% tenaga pendidiknya belum memiliki keterampilan mendampingi anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi. Hal ini menjadi eh, masalah dan menjadi perhatian pemerintah akan infrastruktur tenaga kependidikan yang masih setengah-setengah. Artinya belum memadai rencana pelaksanaan pembelajaran, juga belum dikeluarkan eh, amandat saat ini. Maka dari itu, kebutuhan akan layanan edukasi yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus semakin mendesak dan penting untuk dilaksanakan. Perlu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam meningkatkan kemampuan peserta didik. Maka dari itu, kami memberikan solusi berupa bimbingan belajar Alpa Edu, di mana bimbingan online dengan pusat pendidikan anak berkebutuhan khusus yang berdedikasi untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang merata bagi semua anak-anak, khususnya yang berkebutuhan khusus di Indonesia. Platform ini berbasis web dan juga aplikasi yang fokus utamanya 100% pada pembelajaran anak
berkebutuhan khusus. Mentor yang tergabung juga telaten dan terlatih kompeten di bidangnya. Video pembelajarannya juga inovatif dan sesuai dengan kurikulum. Untuk harganya juga terjangkau disesuaikan dengan pasaran. Untuk fitur yang ditawarkan dalam aplikasi, yang pertama terdapat video belajar interaktif, dilengkapi fitur Robo AI untuk menerjemahkan bahasa isyarat mentor dan menyediakan feedback yang adaptif. Yang kedua, latihan bank soal. Yang ketiga, Solu, di mana fitur Solu PR ini untuk memecahkan soal atau tugas bersama mentor. Yang keempat, kelas Kreo, di mana nantinya akan ada kelas seni, budaya, dan teknologi untuk mendukung kreativitas anak. Dan yang terakhir, Sapa, suara aksi dan gelar karya potensi anak. Kalau di sekolah pada umumnya biasa disebut P5RA. Untuk ukuran pasar, di mana yang pertama total addressable market atau TAM. Diperkirakan ada sekitar 2 sampai 2,5 juta anak berkebutuhan khusus dengan usia 5 sampai 17 tahun di Indonesia. Fokus awal ABK di kota besar sekitar 20%, diambil 500.000 anak. Untuk platformnya online education market di Indonesia, pasar yang telah berkembang saat ini di Indonesia terakhir dirilis 2023 sekitar 1,2 miliar US dollar atau sekitar 18 triliun. Yang ketiga, serviceable addressable market. Dari segmen TAM sebelumnya dipilih yang punya akses ke internet dan perangkat. Estimasinya diambil 40%, jadi sekitar 200 anak. Jadi SAM-nya sekitar 200.000 anak. Yang terakhir SOM, Serviceable Attainable Market. Sekitar 1% sampai 2% penetrasi dari SAM, anak yang bisa dijangkau dan mau berlangganan, sekitar 2.000 sampai 4.000 pengguna awal. Dengan langganan diperkirakan 300.000 per bulan. Dan nantinya diperkirakan pendapatan tahunnya sekitar 7,2 sampai 14 miliar. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang model bisnis. Jadi model bisnisnya ini ada B2C atau langganan per anak. Ini dimulai dari harganya yaitu 300.000 sampai 500.000 per bulan tergantung paket. Kemudian juga ada harga mulai 2 juta per tahun tergantung paket juga. Kemudian yang kedua ada B2B atau kerjasama sekolah dan lembaga. Paket per sekaligus. Kemudian ada add-on dan premium service. Ini mencakup layanan tambahan seperti sesi terapi, guru digital, atau pelatihan orang tua yang dikenakan biaya per sesi. Model ini dirancang fleksibel untuk menjangkau pengguna individu maupun institusi secara berkelanjutan. Next. Oke, kemudian keuntungan ini diambil dari yang pertama itu ada langganan atau recurring revenue. Langganan berarti pengguna membayar secara berkala, misalnya bulanan atau tahunan. Kemudian recurring revenue artinya pendapatan yang berulang dan bisa diprediksi bukan hanya sekali beli. Keunggulannya yaitu memberikan arus kas yang stabil, meningkatkan valuasi startup, dan memudahkan perencanaan keuangan. Yang kedua adalah kelas dan fitur digital atau scalable, yaitu sekali buat dan bisa dipakai ribuan anak.
Ini merupakan produk digital seperti video pembelajaran, modul interaktif, atau fitur aplikasi. Hanya perlu dibuat satu kali, tetapi bisa dijual berulang tanpa biaya tambahan besar. Scalability-nya berarti produk bisa melayani 100 atau 100.000 pengguna tanpa peningkatan biaya yang sebanding. Contohnya, satu video kelas matematika bisa digunakan oleh semua pengguna tanpa harus membuat ulang. Kemudian yang ketiga adalah add-on service atau sama dengan high margin. Add-on service adalah layanan tambahan seperti mentoring privat, sertifikat premium, atau tryout berbayar. Nah, high margin ini artinya biaya produksinya rendah dibandingkan harga jualnya. Jadi menghasilkan keuntungan besar per transaksi. Contohnya adalah biaya pengadaan e-sertifikat sejumlah 5.000, tapi dijual 50.000, merupakan margin tinggi. Yang kedua adalah B2B dan CSR, sama dengan volume plus reputasi brand. Nah, B2B ini adalah menjual ke institusi seperti sekolah, lembaga pelatihan, atau pemerintahan. Sedangkan CSR sendiri menjadi mitra perusahaan besar yang ingin mendanai pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Keunggulannya yaitu mendapatkan pengguna dalam jumlah besar, sekaligus atau volume, dan meningkatkan citra brand karena terafiliasi dengan lembaga atau korporasi besar atau reputasi. Next. Kemudian rencana pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang dirancang oleh startup kami yaitu Alpha Edu ini fokus pada dua pendekatan utama. Yang pertama adalah media sosial dan partnership. Melalui media sosial, Alpha Edu berencana untuk melakukan aktivasi pemasaran secara konsisten setiap harinya, seperti mengunggah konten di Instagram, feed, story, Reels, TikTok, dan juga melalui iklan digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan brand awareness, yaitu menjangkau lebih banyak audiens serta membangun keterlibatan atau engagement dengan pengguna. Sementara itu, strategi partnership ditujukan untuk menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis dari berbagai sektor dan UMKM, guna untuk memperluas jangkauan pasar, membangun kredibilitas, dan membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan. Pendapatan ini mencerminkan upaya Alpha Edu untuk membangun pertumbuhan organik sekaligus memperkuat jaringan bisnis. Next. Kemudian lanjut pada analisis kompetitor. Nah, analisis kompetitor ini yang pertama ada MySkill atau edukasi. Nah, MySkill atau edukasi ini bergerak secara general dan tidak memfokuskan pada bidang penulisan, sehingga bukan menjadi kompetitor yang kuat pada bidang penulisan. Yang kedua itu ada Quora atau sosial. Pengetahuan yang dibagikan bersifat umum atau bukan pemimpin komunitas menulis. Dan yang ketiga ada Gramedia dan video atau inkubator. Nah, kedua usaha ini bergerak secara general dan memiliki target yang luas. Sedangkan Written memiliki target spesifik yaitu generasi muda atau generasi milenial dengan range usia dari 15 sampai 35 tahun. Oke, next. Next. Oh ya, sedikit menambahkan, kalau dari ketiga sektor ini, sosial, education, dan Gramedia, dan inkubator maksud saya, itu Alpha Edu menyatukan dari ketiga ini, di mana sosial didapat dari Indonesian Disability Education and Inclusion, ini masih tergolong yayasan, belum
bimbingan belajar ataupun bimbingan offline di pasaran, dan education di yang tren saat ini seperti Ruang Guru, MySkill, dan Kuiper ini belum terdukung jika anak berkebutuhan khusus misalnya tuli. Nah, itu belum ada fitur seperti kayak AI yang menerjemahkan bahasa isyarat. Untuk inkubatornya, untuk Gramedia dan video ini kan masih secara umum target pasarnya. Nah, untuk Alpha Edu ini target pasarnya generasi Alpha ataupun generasi Gen Z yang masih duduk di bangku sekolah dan butuh untuk bimbingan belajar. Jadi merangkai 3 sektor. Selanjutnya bisa dijelaskan lagi. Eh, jadi ini merupakan tim kami, yaitu saya sendiri, Fauzia Putri Utami sebagai founder, dan teman saya, Zulfa Ulinuha sebagai founder. Next. Nah, kita lanjut pada model keuangan. Jadi, ini merupakan tabel dari model keuangan kami, yang yaitu pada tabel ini menunjukkan proyeksi arus kas atau cash flow untuk startup kami Alpha Edu dalam periode 24 bulan yang dibagi menjadi 4 tahap atau setiap 6 bulan. Pada awal periode atau bulan 1 sampai 6, kas awal ini sebesar 14.630.000 digunakan untuk pengeluaran investasi sebesar 10.530.000 serta biaya pokok dan biaya lain-lain masing-masing sebesar 3.900.000 dan 1.200.000. Nah, meski demikian, pendapatan bersih sebesar 66.800.000 membuat saldo kas naik menjadi 66.800.000 pada bulan 7 sampai 12 ini tidak ada investasi tambahan. Dan dengan biaya pokok dan lain-lain masing-masing sebesar 6 juta dan 8 juta. Kas terus tumbuh menjadi 119.600.000. Nah, pada bulan 13 sampai 18, diinvestasi kembali dilakukan sebesar 10.530.000 dan meskipun biaya meningkat, saldo kas tetap bertambah menjadi 158.970.000. Nah, akhirnya di bulan 19 sampai 24 dengan pendapatan tetap dan biaya stabil, kas kami mencapai 211 juta 770.000. Ini menunjukkan bahwa bisnis memiliki arus kas positif yang berkelanjutan dan sehat. Oke, next. Sekian yang Eh, kan. sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.